Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, nabda darsana hadha bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang saya kasih alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ataupun bertepatan dengan pembelajaran pada siang hari ini, kita semua dapat berkumpul tanpa adanya kesehatan tentunya. Nah, karena itu mari kita ucapkan dengan bacaan hamdalah bersama biqulina alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita lanjutkan daripada apa yang akan kita bahas pada mata pelajaran pada hari ini, saya absen terlebih dahulu sampai terakhir pada kesempatan hari ini. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir atau masuk. Dilanjutkan daripada apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, jadi yang akan kita bahas pada siang hari ini itu adalah materi yang berkaitan dengan bahasa Arab. Oke. Jadi dalam bahasa Arab itu kita sudah tahu ya, bahasa Arab adalah bahasa yang diturunkan di sekitar semenanjung Arab ataupun sekitarnya, di mana bahasa Arab ini juga yang dijadikan sebagai bahasa resmi itu di dunia. Terlebih bahasa Arab ini digunakan untuk menulis kitab yang paling suci, ya, kitab suci umat Islam, yaitu apa namanya? Ya, Al-Quran. Jadi seperti bahasa yang lain, dalam bahasa Arab itu ada beberapa rumus, ya. Jadi ada beberapa rumus ataupun beberapa kaidah di mana kita mengucapkan bahasa Arab itu tidak seperti halnya kita mengucapkan bahasa-bahasa yang lain. Misalnya dari dalam bahasa Arab itu ada beberapa ketentuan pokok, yaitu pembagian kalimat. Kalimat, ya, kalau dalam bahasa Arab kalimat itu namanya kalimah, itu dalam bahasa Indonesianya. Kata. Jadi kalau teman-teman ataupun anak-anak didengar kata-kata kalimah, jadi kalimat dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata. Jangan sampai keliru. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Kalimat itu adalah kalimat ataupun kata-kata yang tersusun dan memberikan faedah yang terdiri dari subjek, predikat, objek dan juga keterangan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya, kalimat itu adalah satu kata, satu bentuk kata. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu namanya kata. Nah, dalam bahasa Arab itu kalimat itu terdiri dari tiga. Ada tiga, yaitu oke, ini dulu. Ya, saya ulangi lagi. Apa itu kalimat? Kalimat itu adalah suatu kata di dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata, ataupun suatu kata yang terdiri dari beberapa huruf sehingga menjadikan baik itu kata itu berfaedah ataupun bisa tidak berfaedah. Kenapa bisa tidak berfaedah? Karena nanti dalam pembagian ini itu ada beberapa kata yang di situ memang tidak memberikan faedah. Jadi poinnya adalah kalimat itu ada tiga. Kalimat dalam bahasa Arab itu adalah kata dalam bahasa Indonesia. Terus ada pertanyaan gini, Pak, terus kalau kalimat itu kata dalam bahasa Arab, ketika di Indonesia kan bisa dikata. Terus kata ataupun kata dari bahasa ini kalau ataupun kalimat ketika dari bahasa Indonesia kita terjemahkan ke bahasa Arab itu jadinya apa? Oke. Jadi kalau dibalik seperti itu, kalimat dalam bahasa Indonesia yang dimaksud adalah bahasa Arab, maka keterangannya adalah menjadi kalam. Al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil waqfi. Itu namanya kalam. Jadi suatu kata yang tersusun dari beberapa kalimat
dia memberikan faedah dan juga disengaja. Nah, makanya ada pembagian juga. Oke, kita kembali lagi ke topiknya dulu. Jadi poinnya adalah kalimat itu dibagi menjadi 3. Sekarang kita harus kenali dulu, biar nanti kita paham. Itu kita harus kenali dulu apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Jadi isim itu adalah suatu kata yang menunjukkan kata kunci ataupun pembendaan. Jadi yang pertama kita pelajari dulu isim. Apa itu isim? Gimana? Ya, apa itu isim? Ismun itu dari kata ismun. Ya, isim ismun itu nama. Jadi isim adalah kalimat. Ya, kalimat yang menunjukkan suatu pembendaan ataupun dibendakan ataupun benda ataupun nama. Contohnya apa? Contohnya adalah apa itu? Madrasah. Jangan madrasah tuh. Saya ganti misalnya kolam. Apa itu kolam? Kolam. Mana kolam? Ya, pena. Ataupun kitab. Ataupun nama orang, apa? Zaidun Muhammadun dan lain. Ini dalam artian ini adalah satu nama. Dijadikan nama apapun, apa yang ada di kelas atau apa, misalnya di kelas bahasa Arabnya apa, bahasa Arabnya lampu itu apa, bahasa Arabnya lantai apa, bahasa Arabnya tangan yadun, bahasa Arabnya kepala rasul, bahasa Arabnya apa, berdiri apa, qiyam, qum, dan lain-lain. Nah, itu dalam bahasa Arab. Itu kalau dalam bahasa Arab yang menunjukkan nama seperti itu. Nama itu maksudnya suatu yang dijadikan daripada pembendaan, maka itu dikatakan apa? Isim. Ya, yang kedua, itu ada namanya fi'il. Apa itu fi'il? Ya. Fi'il itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Kata kerja ataupun sesuatu yang dilakukan. Ya. Misalkan apa? Bekerja itu apa ya? Mencangkul, mencangkul, mencangkul. Jadi dia sedang mencangkul, maka itu biasanya fi'il. Nah, itu kata kerja. Apalagi melihat, melihat itu ro'yun, melihat. Itu ketika dalam bahasa Arab kan apa? Ro'an. Nah, itu contoh daripada kata kerja. Jadi ada 3 kata kerja dalam bahasa Arab, itu ada 3, yaitu sudah. Sedang atau akan, dan juga perintah. Singkatnya seperti ini. Jadi kata fi'il itu adalah suatu kata kerja. Kalau sudah, kita namanya fi'il madhi. Makanya ada namanya fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Berarti kata kerja yang sudah dikerjakan. Misalnya apa? Ro'a ataupun koma. Koma itu kalau dalam kamus itu artinya berdiri. Dia berdiri. Berarti kalau kita pakai yang sudah itu pakainya koma. Oh, berarti Zaid